さも人の痛みまで感じるのか。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Record of Ragnarok season 3 episode 3 yang akan melanjutkan pertarungan Qin Shi Huang versus Hades. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita menceritakan tentang makhluk yang sudah muncul dalam berbagai wujud yang ada di dalam mitologi dan catatan Cina kuno. Dan dalam kisah kuno gunung dan lautan, makhluk ini itu adalah monster berkepala banteng dan mempunyai 4 mata dan 4 tangan. Dan dalam kisah aneh lainnya, makhluk ini itu disebut dewa perang dengan kepala perunggu, alias baja yang memakan logam dan batu. Tapi bagi orang-orang di negara Qi, makhluk ini dianggap sebagai dewa perang militer, yang dimana bisa menciptakan 5 alat perang yaitu crossbow, pedang, halberd, tombak, dan jirah. Akan tetapi semua itu hanya sekedar beberapa mitos, dan kenyataannya bukan seperti itu. Karena di Cina faktanya makhluk itu dewa iblis yang menentukan siapa raja di Cina. Jadi para raja di sana tidak benar-benar menjadi raja, dan makhluk ini itu disebut sang dewa iblis Ciyu. Dan dalam catatan ahli sejarah dan di tahun 220, Qin menyatukan seluruh Cina, dan sejak saat itu Qin pergi mengembara ke timur. Dan Qin pun mendaki Gunung Tai sendirian dan melakukan ritual yang hanya dilakukan oleh mereka yang sudah diperintah dari surga, yaitu ritual Feng dan Shan, dan melakukan persembahan kepada Ciyu, sang dewa militer. Tapi orang-orang tidak mengetahui bagaimana ritual Feng dan Shan itu, dan juga apa yang terjadi di puncak Gunung Tai itu. Dan satu-satunya yang mengetahui kenyataan itu hanyalah Qin Shi Huang seorang. Dan kita pun diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Tai. Qin Shi Huang di sini sedang menuju ke suatu tempat sambil membawa peti. Dan di sekitarnya banyak sekali tengkorak manusia. Lalu Qin pun sampai dan menghampiri makhluk yang ada di sana. Dan terlihat makhluk ini sedang memakan manusia. Dan ternyata makhluk ini sudah menunggu-nunggu Qin. Terus nanya kepada Qin, jadi Qin sang raja Qin yang mengalahkan ke-6 negara, dan makhluk ini itu bernama Demon God Ciyu. Lalu makhluk ini pun tidak menyangka Qin masih sangat muda, dan memuji Qin sangat berani, karena raja sebelum Qin pasti akan bersujud di hadapannya. Si makhluk ini pun tertawa, dan tidak masalah Qin tidak bersujud juga padanya. Lalu makhluk ini pun nyuruh berikan 10.000 rakyat Qin dan bersujud padanya. Maka si makhluk ini itu akan mengangkat Qin menjadi kaisar raja di atas raja. Qin pun paham, jadi itu untuk persembahan. Dan Qin pun di sini sudah menyiapkan persembahan untuk si makhluk itu. Si makhluk ini pun senang karena Qin cerdas, tahu apa yang dia mau. Lalu Qin pun melempar persembahannya kepada si makhluk itu, terus terbuka. Dan si makhluk pun menyadari ada yang aneh. Dan pas dia cek ternyata benar aja itu bukan persembahan manusia, dan nanya kepada Qin apa maksudnya ini. Karena itu hanya patung tanah liat. Si makhluk pun marah dan menghancurkan patung itu. Lalu Qin pun menggenggam tanah dan mengatakan kepada makhluk itu kalau tanah ini itu adalah paling enak dan nyuruh si makhluk itu makan sampai puas. Makhluk itu pun mencobanya, tapi tidak enak dan meludahkannya ke hadapan Qin. Si makhluk pun di sini mengatakan kepada Qin, apa Qin masih tidak sadar kalau tanpa izin darinya, Qin tidak akan pernah bisa menguasai Cina. Dan selama ini raja sebelum-sebelumnya tunduk padanya, dan kalau Qin mau jadi raja Cina, Qin juga harus seperti raja sebelum-sebelumnya, yaitu tunduk kepadanya. Qin mengatakan tidak mau, karena dari wajah, suara, dan sikap si makhluk aja membuat Qin tidak mau berlutut pada makhluk mengerikan sepertinya. Dan daripada harus berlutut, Qin lebih memilih mati. Makhluk itu pun emosi dengan perkataan Qin padanya yang seorang dewa. Qin pun membalas, percaya diri sekali dia menyebut dirinya dewa, padahal hanya monster pemakan manusia. Terus Qin pun menegaskan kalau raja sebelum dirinya bukanlah raja, dan Qin akan mengalahkannya dan menjadi raja pertama. Makhluk itu pun sangat marah kepada Qin, dan mereka pun bertarung sampai mati. Dan pertarungan Qin Shi Huang versus Ciyu pun di sini berlangsung selama 6 hari penuh. Dan pada akhirnya dewa iblis Ciyu dikalahkan Qin Shi Huang.
Dan saat itu juga sejarah Cina berpindah pada tangan Qin Shi Huang. Dan dalam 28 tahun Qin melakukan ritual Feng dan Shan di puncak Gunung Tai. Dan dia pun menyandang gelar Qin Shi Huang. Lalu Xin pun beralih melanjutkan pertarungan Qin melawan Hades. Dan sebelumnya Qin berhasil menghempaskan Hades sampai melukai dadanya karena senjata Hades Qin dorong dan sampai mengenai dadanya. Dan di sini pun Hades sampai menabrak dinding arena dengan keras. Gold pun di sini kagum melihatnya. Si MC pun seolah tidak percaya Qin berhasil menghempaskan Hades. Lalu Gold pun nanya kepada Hilde apa yang sebenarnya terjadi dan jurus apa yang tadi Qin pakai. Hilde pun menebak kalau itu pasti teknik yang disempurnakan Qin saat di tengah-tengah pertarungannya melawan Ciyu, yang merupakan seni bela diri tertinggi yang terdiri dari 5 gaya bertarung yang berbeda yang Qin beri nama Ciyu. Ares yang melihat itu pun sangat terkejut karena itu sama saat dia dibanting Qin, yang dimana tanpa Ares sadari Qin sudah membantingnya dan sekarang Qin melakukan hal yang sama kepada Hades. Ares pun sampai bertanya-tanya sebenarnya teknik macam apa itu, bahkan sampai bisa mementalkan Hades seperti itu. Dan kalau menurut pengamatan Hermes, Qin menepis serangan Hades kemudian langsung membalikkan energi serangannya kepada Hades. Dan kalau hanya sekedar ucapan itu sangat mudah mengatakannya. Tapi kalau melakukannya jangankan manusia, dewa pun belum tentu bisa melakukan itu pada Hades. Ares pun di sini menyimpulkan berarti Hades tadi menerima serangannya sendiri. Lalu di sini Hades berusaha bangkit lagi. Lalu Qin pun nanya apakah Hades masih mau bertarung. Mereka pun berhadapan lagi dan semua orang kaget melihatnya. Lalu Hades pun nanya namanya Qin Shi Huang kan, dan nyuruh katakan kepadanya menurut Qin apa itu seorang raja. Qin pun membalas kalau raja adalah yang tidak pernah ragu, tidak pernah mundur dan tidak pernah bergantung pada orang lain, dan juga selalu berdiri paling depan sebagai pemimpin rakyat, dan itulah seorang raja bagi Qin. Hades pun yang mendengarnya terkejut, lalu tiba-tiba Hades pun tertawa kencang. Ares dan Hermes pun sangat kaget Hades bisa tertawa sekencang itu, dan mereka di sini belum pernah melihat sebelumnya. Qin pun keheranan dan malah ikutan tertawa juga. Mereka pun tertawa bersama sampai membuat penonton dan si MC keheranan. Lalu Qin pun nanya apa yang lucu. Hades membalas kalau Qin mengingatkannya pada seseorang yang Hades kenal sangat akrab. Qin pun membalas, benarkah? Hades pun menegaskan iya, dan orang yang Hades kenal itu lebih mulia dari dewa yang lain, dan lebih tegar dari yang lain, dan merupakan dewa yang paling layak mendapatkan gelar raja, yaitu adik Hades, Poseidon sang raja lautan. Dan Hades di sini pun bersumpah atas Poseidon, sebagai kakak Hades tidak akan menyerah pada seorang raja manusia. Lalu Hades mengangkat tinggi tombaknya sampai membuat semua orang kaget dan keheranan kuda-kuda apa itu. Hades pun di sini bersiap dengan kuda-kudanya dan akan menyerang. Tapi ternyata itu adalah kuda-kuda yang tidak biasa untuk melakukan serangan. Dan dikenal akan ketangguhan tombaknya, dan serangan itu bukanlah tusukan, tapi cara yang benar memakai tombak dengan semua kekuatan Hades. Lalu serangan dahsyat pun dilancarkan. Lalu Qin akan menahan dan mengembalikan serangan Hades lagi menggunakan Ciyu wujud jirahnya alias Heavenly Hand of Defense. Gold pun di sini sampai bersemangat melihatnya. Sementara Ares panik karena tahu Qin akan membalikan lagi serangan Hades. Tapi Hermes di sini ragu akan hal itu. Ares pun kaget mendengarnya. Lalu serangan Hades pun dilancarkan dan Qin pun menahannya. Tapi ternyata tidak segitu aja serangannya. Hades pun maju ke depan memegang gagang depan tombaknya, lalu menambah tekanan serangannya dan nyuruh Qin terima semua serangannya ini. Dan Qin pun masih tetap bisa menahannya. Ares yang melihat ini pun panik karena setelah ini Qin pasti akan membalikannya. Tapi ternyata serangan Hades masih belum beres karena Hades terus menambah tekanan kekuatannya sampai membuat Qin kewalahan. Ares pun di sini tahu kalau kekuatan serangan Hades itu terlalu besar untuk Qin kembalikan. Dan Hades pun di sini menegaskan kalau dirinya adalah sang raja neraka, Hades. Lalu serangan Hades pun terus Hades perkuat sampai membuat Qin akan terjatuh.
Hades pun terus menambah damage serangannya sampai membuat dia terbang ke atas ketika menambah serangannya. Dan Qin pun terjatuh, semuanya pun kaget melihatnya. Lalu setelah itu Hades mundur kembali. Gold dan Hilda pun terkejut. Lalu Hades pun menyingkirkan debu yang menyelimuti Qin. Dan terlihat Qin terkapar di tanah. Para kaisar pun di sini sangat terkejut dan si MC mengira Qin telah mati. Tapi tiba-tiba Qin batuk darah yang menandakan Qin masih hidup. Hades pun di sini lumayan terkejut Qin masih hidup. Lalu Qin pun berusaha bangkit kembali dan Qin di sini merasakan dia berlumuran darah. Lalu Hades pun nanya kepada Qin, apakah masih mau bertarung? Lalu Qin pun mulai melepas penutup matanya. Semuanya pun terkejut. Lalu para kaisar pun memberikan penghormatan. Lalu Qin pun mengatakan kepada Hades, sekarang kita bisa melanjutkan lagi Raja Neraka? Lalu Qin pun menggunakan kuda-kudanya. Di sini pun Hades kagum, setelah menerima serangannya, Qin masih bisa tersenyum. Dan itu juga yang Hades harapkan dari seorang raja. Hades pun di sini menyerang lagi. Dan serangan ini serangan menusuk beruntun lagi. Dan Qin di sini terus menghindari serangan itu. Gold pun di sini mengatakan kalau luka yang Qin dapatkan pasti membuatnya lelah, jadi cuman bisa menghindar. Hilda pun membalas tidak, dan menurutnya Qin sedang menunggu sebuah celah, yang dimana Qin akan memakai tekniknya lagi. Gold pun terkejut. Kembali ke pertarungan, di sini Hades masih terus melancarkan serangannya. Lalu Hades pun berhenti menyerang dan akan melancarkan serangan baru dan nyuruh Qin tahan serangannya ini yang bernama Smash or Earth Persephone Titan. Dan lagi-lagi serangan itu menghantam Qin dan Qin pun berusaha menahan lagi. Dan seperti tadi setelah mengenai Qin, Hades terus menambah tekanan senjatanya. Qin pun terlihat kerepotan lagi. Gold pun di sini mengira Qin sekarang akan kalah. Ares pun juga begitu. Lalu ketika sedang menahan serangan Hades, Qin menarik nafas, lalu mengeluarkan serangan hembusan udaranya lagi. Dan ketika hembusan itu mengenai lengan Hades, Hades pun terkejut. Dan Qin pun jadi berhasil membelokkan serangannya. Hades dan Hermes pun di sini sangat terkejut karena tiba-tiba tenaga Hades menghilang. Lalu Qin pun menarik tombak Hades dan mengangkatnya sampai ujung tombaknya dan mengenai tangan Hades. Qin pun di sini mengeluarkan ciu wujud Jirah, lalu mengangkat Hades lebih tinggi dengan tongkat Hades dan menggunakan jurus Heavenly Hand of Defense. Dan serangan itu pun membanting Hades ke tanah sampai Hades mengeluarkan darah dari mulutnya. Si MC pun sangat terkejut, Qin berhasil menahan serangan Hades, bahkan membalas kembali serangannya. Lalu Qin pun menyerang lagi. Tapi ketika Hades tertutupi debu tebal dan Qin tidak bisa melihatnya, tiba-tiba di balik kabut Hades menyerang Qin, tapi berhasil Qin hindari. Qin pun melompat ke belakang Hades dan terlihat di sini Hades sudah kecapean. Dan Hades di sini kebingungan bagaimana bisa Qin membelokkan serangannya. Lalu ketika Qin melihat luka Hades, tiba-tiba Qin kesakitan. Qin pun di sini menahannya, sementara Hades keheranan. Lalu Qin pun bersiap lagi dan mengatakan kepada Hades kalau mereka masih jauh untuk menyelesaikan pertarungan ini. Qin pun langsung menyerang Hades. Hades pun cukup kaget Qin melakukan serangan langsung. Lalu Hades pun akan menyerang juga dan mengatakan kepada Qin kalau serangannya langsung itu adalah zona keahliannya. Lalu nyuruh Qin bersiap untuk mati. Lalu Qin pun menyerang menggunakan hembusan anginnya lagi dan mengenai dada Hades. Hades pun di sini kebingungan apa yang terjadi. Lalu Hades pun menyerang tapi berhasil Qin hindari. Lalu Qin pun menyerang dari bawah menggunakan ciu wujud tombak. Dan serangan itu pun mengenai Hades dan membuatnya kesakitan. Dan Hades pun di sini terhempas. Dan itu jurus Montai Dragon Claw. Semuanya pun kaget melihatnya, dan di sini serangan kuat dari Qin membuat Hades kesakitan dan perutnya mengalami luka parah, bahkan meninggalkan bekas luka yang besar. Para manusia di bangku penonton pun bersorak, sementara Ares seakan tak percaya. Terus Ares pun nanya kepada Hermes sebenarnya Qin itu manusia apa, karena kuat sekali. Hermes pun mengakui Qin memang luar biasa. Lalu Zeus pun datang dan setuju dengan Hermes. Tapi sekarang Hades sudah menyadari sesuatu.
Ares pun nanya kepada ayahnya itu dari mana saja. Terus Hermes pun di sini tidak tahu apa yang Hades yang sadari. Kembali ke pertarungan, di sini ternyata benar aja Hades menyadari sesuatu, yaitu serangan hembusan angin dari nafas Qin. Dan Qin pun sebelumnya menyerang Hades menggunakan nafasnya untuk menyerang titik inti kekuatan Hades. Dan dengan begitu jadi merusak jurus Hades. Hades pun mengakui itu teknik yang hebat, karena hanya dengan hembusan nafas aja bisa melakukan hal itu. Qin pun di sini mengatakan kalau dia bisa melihat semuanya, yaitu semua bintang di dalam diri Hades. Lalu Valkyrie Sasaki pun di sini keheranan, Qin bisa menghancurkan jurus Hades hanya dengan hembusan nafas. Lalu Sasaki pun menjelaskan kalau di dalam semua makhluk hidup itu ada aliran yang disebut Qi, dan ada titik inti dari aliran itu. Dan meskipun serangan sekecil apapun mengenai titik itu, maka akan merusak seluruh aliran Qi dan mengurangi kekuatan target. Dan mau sekuat apapun serangannya bisa dilemahkan oleh hembusan nafas jika mengenai titiknya. Terus menurut teman Sasaki mudah kalau targetnya tidak bergerak. Tapi kalau di tengah pertempuran akan susah karena targetnya terus bergerak. Jadi titik intinya juga berpindah-pindah. Dan menurutnya mustahil dilakukan untuk melihat titik inti dan mengenainya itu di pertempuran. Sasaki pun setuju, dan tadi juga dia mau bilang begitu, tapi ya faktanya Qin bisa melakukannya. Dan sepertinya Qin menemukan cara untuk melakukannya. Lalu teman Sasaki yang lain pun di sini sangat kagum dan rela melakukan apapun untuk bertarung melawan Qin. Yang lain pun sama kagum dan ingin bertarung juga dengan Qin. Valkyrie Sasaki pun sampai keheranan dengan orang-orang maniak bertarung ini. Gol pun di sini masih keheranan maksud dari titik inti dan aliran Qi karena beda yang disebutkan oleh Qin. Lalu Hilda pun menjelaskan kalau titik inti itu Qin sebut sebagai bintang. Jadi Qin menyerang bintang-bintang di tubuh musuhnya menggunakan hembusan nafasnya dan merusaki musuh. Dan itu bisa jadi teknik rahasia Chiyu. Lalu Qin pun menggunakan Chiyu Crossbow Tortoise Triple. Gol pun masih tidak paham, tapi menurutnya kedengarannya hebat. Tapi ada yang membuat Gol keheranan lagi. Kalau Qin bisa melihat bintang-bintang di tubuh musuhnya, kenapa Qin malah menutup matanya? Hilda pun menjelaskan kalau saat seseorang mendapatkan kekuatan yang sangat besar, dia juga pasti kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Dan itulah artinya menjadi manusia. Gol pun terkejut. Lalu tiba-tiba Qin di sini kesakitan. Hades pun nanya, Qin kenapa? Gol pun kaget melihat perut Qin. Karena perut Qin tiba-tiba terluka dan mirip seperti luka Hades yang Qin berikan. Qin pun mengatakan ini sebabnya Qin membenci bertarung dengan matanya. Qin pun mengatakan ini sakit juga. Lalu kita pun diperlihatkan flashback masa lalu dari Qin Shi Huang yang dulu dikenal pangeran paling terkutuk sepanjang sejarah. Dan itu terjadi di tahun 260 di pertempuran Changping. Dan di sini Baiki yang merupakan jenderal pasukan Qin memerintahkan semua prajurit Zhao yang tertangkap untuk dikubur semua. Dan menurut catatan sejarah jumlah korban yang dikubur sampai 450.000 jiwa. Dan di tahun selanjutnya anggota kerajaan Qin disandra di Zhao. Lalu Jichu berselingkuh dengan penari dari Zhao dan anak mereka terlahir di wilayah musuh. Dan anak itu adalah seorang pria yang nantinya dikenal sebagai Qin Shi Huang Yingzheng. Tapi di tahun 257, Jichu kembali ke Qin sendirian. Dan Qin Shi Huang baru berusia 2 tahun saat itu dan dibuang oleh ayahnya. Dan ibunya juga meninggalkannya. Lalu kita pun diperlihatkan pasukan yang sedang membahas putra pangeran Zheng alias Qin yang hidup di Handan. Lalu pasukan ini nanya kepada pemimpinnya apa yang akan dia lakukan. Si pemimpin pun membalas kalau dia tidak mengenal Zheng. Dan di sini pemimpin pasukan ini adalah Raja Zhao Xiang, menjajah Zhao dan menyerang ibu kotanya dan juga negerinya sendiri. Lalu Xin pun beralih ke 5 tahun kemudian yang memperlihatkan di pinggiran Handan dan memperlihatkan Qin yang berumur 7 tahun. Di sini Qin sudah kembali dan melapor ke penjaga. Qin pun di sini masuk. Terus si penjaga pun ngeluh, dia malah menjaga penjara Qin. Dan temannya juga setuju dan menurutnya menjaga Qin itu percuma.
Dan di sini si penjaga mengancam Qin kalau Qin dibebaskan maka si penjaga akan membunuhnya. Dengan terpaksa Qin pun tersenyum dan berterima kasih sudah menjaga rumahnya tetap aman. Qin pun lanjut masuk. Si penjaga pun di sini merasa aneh dengan senyumannya Qin. Dan setelah serangan pasukan tadi ke Handan, tetap aja jauh si pemimpin pasukan tadi menahan Qin sebagai sandera. Qin di sini pun diawasi dengan ketat dan menjaganya tetap hidup, tapi tidak membiarkannya hidup juga. Dan itu terjadi bersamaan dengan kecaman dari masyarakat Jao. Lalu ketika Qin akan ke rumahnya, tiba-tiba ada wanita yang menunggunya. Lalu wanita ini pun nanya, "Apa kau Yingjing alias Qin?" Qin pun di sini membenarkan. Si wanita ini pun memperhatikan Qin dan dia tidak menyangka Qin masih semuda itu. Qin pun nanya, "Siapa wanita itu?" Si wanita ini pun memperkenalkan diri dan namanya adalah Chunyan. Dan dia adalah pengurus sekaligus bodyguardnya Qin. Dan artinya Chun bisa melakukan apapun pada Qin dengan nada mengancam. Qin pun cuma tersenyum palsu. Qin pun di sini mengatakan senang berkenalan dengannya. Chun pun di sini keheranan, Qin sopan sekali. Tapi Chun tidak peduli dan meminta Qin antar berkeliling di tempat ini. Lalu pas masuk ke salah satu ruangan, Chun kaget karena sangat kotor dan jelek. Tapi menurutnya cocok untuk orang buangan kerajaan seperti Qin. Lalu Qin pun menawarkan Chun minum. Chun pun nanya, "Umur Qin 7 tahun kan?" Qin pun membalas, "Emangnya ada yang aneh?" Chun pun mengatakan iya dan Chun tidak menyukainya. Karena seharusnya bocah seusia Qin tiba-tiba menangis dan merengek ketika Chun ancam. Tapi Qin malah selalu senyum aja dan menurutnya itu seram. Qin pun kaget dan meminta maaf. Lalu Qin pun menari untuk menghibur Chun. Chun pun merasa diejek tapi Qin membalas tidak. Chun pun di sini muak dan membuka jendela. Qin pun keheranan apa yang akan dilakukan Chun. Chun mengatakan kalau dia ingin membersihkan tempat ini dan Qin harus membantunya. Karena Chun di sini tidak mau tidur di tempat jorok. Qin pun paham, lalu mereka pun bersama-sama membersihkan tempat itu. Dan dari situ dimulailah kehidupan seperti keluarga, tapi aneh. Lalu Shin pun memperlihatkan ketika Qin dan Chun belanja di pasar bersama. Lalu ketika belanja itu Chun menyadari Qin ingin makanan yang ada di sana. Karena pas dipanggil Qin tidak menjawab dan malah ngeliatin makanan di sana. Chun pun ngomong ke Qin kalau dia mau bilang aja. Qin pun terkejut. Lalu Chun pun membelikan makanan itu. Terus si penjual pun nanya kalau dia belum pernah melihat Chun di sekitar sini dan Chun cantik. Dan nanya apakah Chun beneran mau makan semua makanan ini sendirian. Lalu si penjual pun melihat Qin yang sedang diam menunggu. Dan si penjual pun tiba-tiba marah. Dan tiba-tiba memberikan satu dagangannya kepada Qin dengan dilempar ke tanah. Qin pun akan tersenyum palsu seperti biasa. Tapi tiba-tiba Chun menyadari itu dan dia sangat marah dan menyerang si penjual karena berbuat seperti itu pada Qin. Dan alur cerita dari Record of Ragnarok Season 3 episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.